Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat rahimani Allah iyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang cerah ini, di Ahad pagi ini, Ahad tanggal 27 Syawal tahun 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Mei tahun 2022 Miladiyah Masehi, kita kembali bisa hadir di sebuah rumah Allah, sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid atau Mushola Al-Ghaffar di Jalan Raya Singosari nomor 86, di Jalan Raya Losari nomor 86 Singosari Malang. Mudah-mudahan hadirnya kita di sebuah masjid di antara masjid-masjid miliknya Allah Subhanahu wa taala ini dicatat oleh malaikat-malaikatnya sebagai amal soleh kita, yang kita sangat harap-harapan bahwa amal soleh tersebut kelak pada hari kiamat akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, kaum muslim dan muslimat rahimani Allah iyakum, sebagaimana telah diumumkan di dalam flyer-flyer yang disebarkan, info-info yang disebarkan, bahwa di pagi hari ini kita akan buka kelas perawatan jenazah, dan dimulai dari pukul 8.00 sampai pukul 9.00. Di sesi yang pertama kita akan bahas tentang materi sedikit, insyaallah ta'ala. Karena waktu yang terbatas tentunya, ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar jenazah tidak akan mungkin bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Terlebih pengalaman saya pribadi ketika kami mengikuti praktek dan teori dan praktek penyelenggaraan jenazah, baik ketika kami mengikuti daurah-daurah, diklat-diklat, ketika kami belajar di Makkah Al-Mukarramah maupun belajar di Provinsi Al-Ahsa, Kerajaan Saudi Arabia, itu teorinya saja berhari-hari. Adapun prakteknya memang sehari cukup.
sekian jam itu cukup. Tapi teorinya tidak selesai dalam 1 hari. Karena memang teorinya sangat banyak. Tapi dengan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita akan bisa mempraktekkan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Tentang penyelenggaraan jenazah ini, tentu kita tidak bisa lepas dari mengingat kematian, zikrul maut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa akan mencicipi yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya pahala-pahala dari amal-amal kebajikan kalian akan diberikan dengan sempurna kepada kalian kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka orang demikian ini adalah orang yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdaya. Dan itu jelas. Kita pun tahu bagaimana seorang yang kita cintai, yang kita sayangi, kita hormati, mungkin beberapa waktu yang lalu kita masih bersamanya, kemudian pergi meninggalkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nasihat. Jadi adanya kematian saudara kita, saudari kita, orang tua kita, kerabat kita, orang yang kita cintai, pasangan hidup kita, itu semuanya dzikrul maut adalah dalam rangka kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingat kematian. Thayyib. Saya tidak akan berpanjang-panjang, tetapi penyelenggaraan jenazah, ingat, tidak akan lepas dari 4 perkara. Yang pertama adalah at-taghsil, yaitu memandikan jenazah. Yang kedua adalah at-takfin, mengkafani jenazah. Yang ketiga adalah as-salatu 'alaiha, menyolatinya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah at-dafnu, menguburkannya atau at-tadfin. Maka seorang muslim ini memiliki kewajiban yang para ulama menghukuminya sebagai fardu kifayah, wajib kifai, yaitu 4 hal. Yang pertama apa? At-taghsil. Kita diwajibkan untuk memandikan jenazah. Namun dikarenakan fardunya hanya sebatas fardu kifayah, maka tidak wajib atas setiap individu untuk memandikannya, dan tidak mungkin semua orang memandikannya. Cukup dipilih beberapa orang yang memang mengerti ilmunya dan dia memang disyariatkan untuk memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah at-takfin, mengkafani jenazah. Ini fardu kifayah juga. Yang ketiga adalah as-salatu 'alaiha, menyolatinya. Dan yang keempat adalah at-tadfin atau at-dafnu, menguburkannya. Tentang hal ini sangat banyak disebutkan dalil-dalilnya dari petunjuk sunnah-sunnah Nabi SAW. Namun alangkah baiknya apabila ini saya sudah membuatkan makalah, tapi sengaja saya tidak berikan kepada Abu Aska supaya konsentrasi kepada saya, bukan konsentrasi kepada makalahnya. Sebab kalau diberikan makalahnya nanti tidak konsentrasi kepada penyampainya atau yang disampaikannya. Thayyib. Jadi itulah 4 hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ketika ada saudaranya yang meninggal dunia. Tentang kewajiban hal tersebut disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah at-taghsil atau al-ghaslu, memandikan jenazah. Kewajibannya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu qauluhu, sabda Nabi, fil muhrim, ketika ada seorang yang sedang berihram, alladzi waqasathu naqatuhu, di mana untanya yang dia tunggangi marah kepadanya, dan orang tersebut dilemparkan oleh untanya dari atas punggungnya sehingga meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu, Nabi SAW berpesan kepada para sahabat yang lainnya, memerintahkan
waghsiluhu, mandikanlah orang tersebut, bima'in wasidrin, dengan air yang dicampur dengan tumbukan daun bidara. Jadi mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan tumbukan daun bidara. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ini dalil yang paling kuatnya tentang wajibnya kita memandikan jenazah. Hanya saja wajibnya bukan untuk masing-masing kita, tapi cukup sebagian saja itu memandikan jenazah. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, silakan ditulis A, siapa yang disyariatkan untuk mengurus pemandian jenazah ini? Siapa yang disyariatkan untuk mengurus memandikan jenazah ini? Yang pertama adalah tentunya seorang yang paling memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar memandikan jenazah. Jadi seputar penyelenggaraan jenazah. Dan ini bisa dari keluarganya, dari kerabatnya, atau siapa saja yang memang memiliki ilmu tentang memandikan jenazah dan penyelenggaraan jenazah. Hal itu sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwasanya an Aliyin radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, ghassaltu, di sini disebutkan ya, saya bacakan yang atasnya dulu, mohon maaf. Yatawalla ghuslal mayyiti man kana a'rafa bi sunnatil ghusli. Yang mengurus memandikan mayit adalah siapa saja di antara kaum muslimin yang paling tahu tentang sunnah memandikan. Yang paling tahu tentang sunnah apa? Memandikan. Ini yang seharusnya dilakukan. Ya, la siyama, terlebih lagi idza kana min ahlihi, jika yang tahu sunnah itu dari keluarganya. Oleh karena itu, antum mengadakan acara ini sangat tepat. Supaya nanti kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia mendahului kita, kita bisa menyelenggaraan jenazahnya. Jadi demikian. Dan alhamdulillah bapak-bapak mutin itu sangat respon kepada kita, artinya membolehkan apabila ada keluarganya yang mau menyelenggarakan, beliau hanya ikut membantu mengarahkan saja. Alhamdulillah. Dan itu memang haknya keluarga sebenarnya. Apabila memang keluarganya mengetahui cara memandikan jenazah dan penyelenggaraan jenazah yang selanjutnya. Jadi lebih-lebih kalau dia adalah keluarganya, wa aqaribihi, atau kerabat-kerabatnya. Li'anna alladhina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahli. Karena dahulu yang mengurus memandikan jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari sahabat Ali. Saya bacakan dalilnya. An Ali radhiyallahu anhu qala. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku dahulu yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu anduru ma yakunu minal mayyit. Maka aku ketika mulai memandikan, aku melihat apa yang ada pada mayit, itu pada tubuh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ara syai'an. Ternyata setelah aku lihat-lihat dulu, tidak ada sedikit pun kotoran pada tubuh Nabi. Subhanallah. Rasulullah itu ketika hidup dan meninggalnya bersih sekali. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak ada aku lihat kotoran sedikit pun, kata Ali bin Abi Thalib. Wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan. Dan beliau Nabi, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah seorang yang baik, yang bersih tubuhnya, wangi tubuhnya saat hidupnya dan setelah beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya rawahu Ibnu Majah dalam sunannya. Ini dalil bahwa disunahkan yang memandikan jenazah orang yang paling tahu. Karena keluarganya Nabi banyak, bukan? Banyak. Tapi kenapa yang mengurus adalah Ali? Karena Ali yang lebih kenal tentang sunnah di antara keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau nantinya akan menjadi pengganti Rasulullah, khalifah yang keempat. Kemudian para jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang memandikan jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki. Kalau mayitnya perempuan disunahkan, yang memandikan adalah kaum wanita. Ini hukum asalnya. Dan dikecualikan. Ini kalau saya baca kitabnya nanti
mungkin waktunya tidak cukup ya, tapi saya baca singkat-singkat saja. Karena ini teorinya terbatas, waktunya 1 jam saja ya. Mudah-mudahan cukup waktunya nanti. Jadi laki-laki, jenazah laki-laki dimandikan oleh kaum lelaki. Perempuan dimandikan oleh kaum wanita. Wa yustathna min dzalika az-zawjan, yang dikecualikan adalah suami istri. Fa innahu yajuzu likullin minhuma an yatawalla ghuslal akhar. Karena suami istri itu boleh salah satunya itu mengurus memandikan jenazah pasangannya. Jadi kalau yang meninggal suami duluan, istrinya boleh yang memandikan. Kalau yang meninggal istrinya, suaminya boleh yang memandikan. Tentu dengan syarat dia juga paling tahu atau mengerti tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di mana Aisyah itu kalau seandainya yang meninggal lebih dahulu adalah Nabi SAW, maka aku yang akan memandikan jenazahnya siapa? Rasulullah SAW. Dulunya mengatakan demikian. Tapi ternyata ketika Rasulullah wafat, Aisyah tidak sanggup melihat Rasulullah wafat. Akhirnya ditangani oleh siapa? Ali dan saudara-saudaranya. Jadi wanita dimandikan oleh wanita, laki-laki dimandikan oleh laki-laki, kecuali suami istri. Kenapa demikian? Kenapa suami istri ini lebih didahulukan daripada yang lain? Karena aurat seseorang itu semuanya hanya boleh dilihat oleh pasangannya. Aurat seseorang itu semuanya hanya boleh dilihat oleh pasangannya. Adapun sesama wanita itu ada batasan-batasan aurat yang tidak boleh dilihat. Oleh karena itu dalam memandikan pun nantinya akan dibahas para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki walaupun yang memandikan laki-laki tetap antara pusar sama dengan lutut, antara pusar sampai lutut harus ditutupi dengan kain penutup, baik itu handuk atau kain yang lainnya. Kemudian untuk perempuan dari dada sampai lutut harus ditutupi, walaupun yang memandikan adalah wanita. Jelas? Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Yang ketiga, seorang yang memandikan adalah seorang yang diwasiati untuk memandikan jenazah. Jadi apabila kita diwasiati untuk memandikan jenazahnya seseorang, tentunya ini harus sejenis. Laki-laki itu berwasiat kepada laki-laki lain untuk memandikannya. Perempuan berwasiat kepada perempuan lain untuk memandikannya. Dan jangan mewasiati orang yang tidak mengerti ilmu. Jadi yang diwasiati adalah orang yang tahu ilmu bagaimana menyelenggarakan jenazah. Ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, kecuali orang fasik. Walaupun dia mengerti ilmunya, kalau dia fasik tidak dipilih. Jadi kalau orang fasik itu meninggalkan amalan, tidak sholat, tidak berpuasa, sekalipun dia mengerti ilmu memandikan, tidak dipilih. Dipilih yang tidak fasik dan mengerti ilmu memandikan jenazah. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa? Yang keempat, orang tua boleh memandikan anaknya. Lebih-lebih kalau sejenis. Jadi anak laki-lakinya meninggal dunia dimandikan oleh ayahnya, ya. Kemudian anak perempuannya meninggal dunia dimandikan oleh ibunya. Dan boleh ayah memandikan anak perempuannya dengan catatan jika belum usia 7 tahun, di bawah 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun ke atas, sudah tamyiz, apalagi balik, tidak diperkenankan. Jadi tidak diperkenankan, kecuali jika ada di negeri-negeri kafir. Jadi ini hanya keluarga muslim, tidak ada yang lainnya. Maka terpaksa, ibunya sudah meninggal, yang ada masih ayahnya. Anak perempuannya kadang sudah balik, meninggal di negeri kafir. Maka ayahnya boleh, tapi harus ditutupi. Dari mana? Dari dada, di bawah leher sampai ke lututnya. Tidak boleh ayahnya melihat bagian yang ditutupi tersebut. Jelas ini para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga anak boleh memandikan orang tuanya. Anak laki-laki memandikan ayahnya, anak perempuan memandikan ibunya. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mahram memandikan mahramnya. Tentu ini juga dalam kondisi-kondisi yang tidak biasa. Artinya, misalnya saya sebutkan tadi ya, ada seorang tinggal di negeri kufar, misalnya di Jepang. Di kota itu tidak ada kecuali keluarganya. Yang ada misalnya mahramnya, yang meninggal adik perempuannya, kakak laki-lakinya boleh. Tapi itu tadi harus ditutup dari apa? Dada sampai ke lututnya. Tidak boleh dilihat aurat besarnya. Ini jika di negeri-negeri yang memang tidak didapatkan wanita-wanita muslimah yang sanggup memandikannya.
Kemudian yang terakhir, yang keenam, ini tentang yang mengurus memandikan. Adalah para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika memang ya, tidak ada sama sekali mahram juga, maka laki-laki muslim dia boleh, tentunya yang dia mengerti ilmu dan jujur dan amanah. Amanah dalam artian tidak akan menyebarluaskan aibnya mayit, maka dia boleh memandikan wanita muslimah. Ini dalam kondisi-kondisi yang juga terpaksa. Kita di sini tidak akan mendapatkan itu, para jemaah. Tapi di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya non-muslim, kufar, mereka akan sulit mencari itu terkadang. Maka jika didapatkan misalnya imam masjid, ada wanita dia seorang diri sekolah di Amerika. Dia misalnya warga negara Indonesia, ya, gadis kuliah di Amerika. Di sana tidak ada keluarganya. Wanita-wanita juga belum ada di daerah itu. Tapi ada imam laki-laki masjid, maka dia boleh memandikan. Tapi dengan catatan apa tadi para jamaah? Dengan catatan ditutupi. Dan imamnya tidak memandikan seorang diri. Harus ada kawannya. Sebab pada asalnya memandikan jenazah itu pada asalnya hukumnya satu orang. Cukup satu orang yang memandikan para jamaah. Tapi yang membantu mengangkat, membantu membolak-balikkan boleh lebih. Di Saudi Arabia pengalaman saya mengikuti penyelenggaraan jenazah di sana, itu yang memandikan hanya satu orang. Biasanya syekh di sana. Jadi di sana tidak sembarangan. Sama dengan di sini sebenarnya sudah bagus. Pak Mudin itu kan orang yang harusnya mengerti ilmu agama. Jadi syekh-syekh di sana. Tidak ada di sana memandikan jenazah orang biasa. Mesti syekh-syekh yang ditunjuk. Kadang imam masjid, kadang guru-guru agama itu yang ditunjuk untuk memandikan apa jenazah. Dan oleh pemerintah ditunjuk. Mereka diberi mukafaah atau gaji, diberi ratib. Itu cukup satu orang berjamaah. Cukup satu orang yang memandikan. Tidak boleh banyak orang. Tapi yang mengangkatnya bisa jadi 2-3 orang, bahkan kadang 4 orang kalau orangnya besar dan tinggi. Yang membolak-balikkan jenazahnya, yang membantu itu banyak orang. Tapi yang memandikan secara langsung menyentuh itu cukup satu orang. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW dan setelahnya di zaman para tabi'in tentunya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat atas perhatiannya, ya, ala ihtimamikum, atas kebaikan dalam memperhatikan pelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah.